Halo, berjumpa kembali dengan saya Daniel Sugiarto di dalam Bible Study, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang cukup menarik, berbicara tentang manusia dan dua pohon. Untuk mengawalinya kita akan membaca dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan dilanjutkan di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan itu menciptakan banyak sekali pohon, dan di antara pohon-pohon yang diciptakan itu ada dua pohon yang diberikan nama yang langsung jelas ada di sana. Yang pertama adalah pohon kehidupan, dan yang kedua adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kita akan lihat satu persatu apa makna dari kedua pohon ini. Yang pertama kita akan melihat dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, rupanya maksud utama Allah itu bukan supaya manusia itu mengetahui mana yang baik, mana yang jahat. Supaya manusia itu mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Bukan itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan adalah Dia ingin supaya manusia bisa menikmati hidup tanpa meributkan tentang hal-hal tersebut. Tetapi begitu manusia pertama mereka makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, hati nurani mereka itu dibangkitkan dan mereka mulai untuk menghakimi. Mereka mulai untuk memberikan dakwaan. Mereka mulai untuk menilai-nilai. Mereka mulai menimbang dan memutuskan yang ini baik dan yang ini jahat. Sebenarnya saudara, tujuan awal adalah supaya manusia itu bisa menikmati hubungan dengan Dia tanpa adanya rasa bersalah, tanpa ada rasa takut. Semuanya berada di dalam keharmonisan. Nah, hal yang terutama bagi Allah itu sebenarnya bukan tentang mana yang baik, mana yang jahat. Tapi bagi Allah yang lebih penting adalah antara hidup dan maut. Manakah hidup, manakah maut? Kedua hal ini bertentangan, hidup dan maut. Saudara, ada banyak sekali hal-hal baik yang kita bisa lihat, yang bisa kita lakukan. Rupanya, sekalipun itu merupakan hal yang baik, bisa menghasilkan maut. Faktanya, semua usaha diri kita sendiri untuk kita berusaha menjadi orang yang berkenan kepada Allah, supaya Allah itu senang dengan kita, supaya Allah itu misalnya Dia mau memberikan berkatnya dan lain sebagainya bagi kita, dan kita berusaha untuk mendapatkan hal itu. Tidak peduli seberapa baik itu kelihatannya, sebenarnya itu merupakan suatu penghinaan terhadap salib Kristus. Usaha kita untuk mendapatkan perkenanan di hadapan Allah dengan kekuatan kita sendiri itu merupakan penghinaan terhadap salib Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini, bicara tentang Yesus Kristus, dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Saudara, dalam kita melakukan segala sesuatu, saat kita sudah menjadi orang percaya dan kita membangun di atas Kristus, membangun di atas dasar yang sudah diletakkan pada kita, dan kita bisa membangunnya dengan berbagai macam hal. Di dalam ayat ini tadi yang baru saja saya bacakan, itu Rasul Paulus berbicara tentang adanya 6 perkara atau 6 bahan di mana kita bisa memakai semuanya itu untuk membangun di dalam kehidupan kita. Perbuatan kita, tingkah laku kita berdasarkan itu. Ada emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Kalau kita bicara tentang emas, perak, dan batu permata, ketiga
benda ini tidak masalah kalau misalnya terkena api. Karena kalau saudara baca selanjutnya di dalam ayat-ayat itu tadi, kita akan temukan bahwa nantinya semua pekerjaan itu akan diuji dengan api. Manakah yang lolos, manakah yang tidak terbakar. Nah, emas, perak, dan batu permata tidak akan terbakar. Tetapi kalau bicara tentang rumput kering, kayu, dan jerami pasti akan terbakar. Emas itu bicara tentang sesuatu yang divine, sesuatu yang ilahi. Bicara tentang kita mengerjakan sesuatu karena ini merupakan panggilan Allah, panggilan ilahi di dalam kehidupan kita. Dan perak itu bicara tentang redemption, bicara tentang penebusan. Jadi kita melakukan segala sesuatu selain yang pertama itu merupakan panggilan ilahi di dalam kehidupan kita. Yang kedua itu berdasarkan pada penebusan. Di mana kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga kita mau mengerjakan segala sesuatu. Sehingga kita mau untuk mengikuti perintah-perintah Allah. Sehingga kita mau untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Dan saat bicara tentang batu permata ini berbicara tentang karya Roh Kudus. Jadi waktu kita mengikuti tuntunan ilahi, kita mengikuti apa yang sudah ditaruhkan Allah di dalam hati kita untuk kita kerjakan dan kita mengerjakan itu berdasarkan karya penebusan yang sudah dilakukan oleh Kristus, ditambah lagi kita melakukannya dituntun oleh Roh Kudus, maka hasilnya akan sangat luar biasa. Pada saat hal-hal itu yang kita kerjakan ini kemudian akan diuji dengan api, semuanya akan lolos dengan aman. Tetapi kalau misalnya kita mengerjakan segala sesuatu, kita membangun kehidupan kita dengan menggunakan bahan-bahan seperti kayu, rumput kering, dan jerami, kayu bicara tentang kekuatan manusia. Mengapa? Karena Allah menciptakan pohon, manusia membuat kayu. Mereka menebang pohon itu sehingga pohon itu menjadi kayu dengan kekuatannya. Ini gambaran dari kekuatan manusia. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita andalkan kekuatan manusia untuk kita membangun, untuk kita melayani, untuk melakukan apa saja, akan habis terbakar. Karena sekuat apapun kayu melawan api pasti akan terbakar. Dan kemudian saat kita bicara tentang rumput kering, ada juga orang-orang yang kemudian mendasari pelayanannya, mendasari pekerjaannya, mendasari apapun yang dia lakukan di dalam dunia ini, dalam pengiringannya kepada Tuhan, itu hanya berdasarkan seperti rumput kering. Rumput kering bicara tentang makanan. Seperti para ternak, pada saat itu dikasih makan rumput kering, belum ada pelet seperti sekarang ya. Mereka kebanyakan makan rumput dan adanya rumput kering juga. Jadi melakukan segala sesuatu, melakukan pelayanan, membangun di atas dasar Kristus yang ada itu hanya untuk perut, hanya untuk supaya kita bisa kenyang, hanya untuk bisa mendapatkan penghasilan dan sebagainya. Maka itu semuanya akan hangus terbakar. Ditambah lagi kalau misalnya kita juga bangun berdasarkan jerami, menggunakan jerami. Pada saat itu belum ada spring bed, saudara. Jerami itu dipakai untuk kasur, untuk alas untuk tidur. Jadi melakukan segala sesuatu, melakukan pelayanan, membangun di atas dasar Kristus itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya hanya untuk kita bisa merasa nyaman. Semua itu akan hangus terbakar. Jadi kita temukan saudara, begitu Adam dan Hawa makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, sama seperti apa yang dikatakan oleh Allah bahwa maut itu masuk, maut itu datang. Dan ini di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6 dikatakan sebab hukum yang tertulis. Jadi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini menunjukkan manakah yang baik, manakah yang jahat. Ini berbicara tentang hati nurani kita. Tapi juga berbicara tentang hukum Tuhan. Bicara tentang 10 perintah Allah atau bicara tentang hukum Taurat. Lebih luasnya lagi. Karena di dalam hukum-hukum itu bicara tentang mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Manakah yang baik, manakah yang jahat. Jadi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini merupakan lambang dari hukum Taurat. Dan 2 Korintus mengatakan bahwa hukum yang tertulis bicara tentang pohon yang baik, pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu mematikan. Tetapi roh, yaitu bicara tentang pohon kehidupan, menghidupkan. Saudara, kalau saudara mempercayai Injil, itu merupakan kehidupan. Karena Kristus
yang adalah hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau tidak mempercayai Injil itu bicara tentang kematian. Tinggal pilih salah satunya. Dan kehidupan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 kita temukan bahwa memang benar kehidupan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ada kasih karunia, ada perkenanan Allah, ada berkat, ada kehidupan. Semuanya itu tercakup di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Nah, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini seperti tadi dikatakan itu merupakan hukum Taurat. Gambaran dari hukum Taurat, gambaran dari 10 perintah Allah, gambaran dari penghakiman dan juga penghukuman. Kalau saudara mau memperhatikan beberapa ayat berikut ini di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Di sana Rasul Paulus mengatakan, dulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Dia mengatakan dulu sebelum adanya hukum Taurat, sebelum aku mengenal hukum itu, aku hidup. Tapi begitu hukum itu datang, begitu perintah itu diperkenalkan kepadaku, dosa yang mulai hidup. Ayat yang ke-10 pasal yang ke-7 kitab Roma, sebaliknya aku mati. Dosa menjadi hidup, dianya menjadi mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, justru ternyata bagiku membawa kepada kematian. Rasul Paulus mengatakan hal tersebut, saudara. Bahwa melalui hukum Taurat, melalui perintah Allah, maka yang dulunya sebelum dia mengenal semuanya itu, belum mengenal manakah yang baik, manakah yang jahat, belum mengenal ini boleh, ini tidak boleh, dan lain sebagainya, dia hidup. Tapi begitu hukum itu diperkenalkan, dia menjadi mati dan dosa itu yang menjadi hidup. Ini hasilnya. Kalau kita mau hidup dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, sama seperti yang difirmankan Allah, yang dikatakan Allah kepada Adam, bahwa pada hari kamu memakannya kamu akan mati. Ada kematian di sana. Tetapi kalau kita melihat, kita mengambil dari yang sebaliknya, kita makan dari pohon kehidupan, dari buah pohon kehidupan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama mengatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Begitu Adam dan Hawa, mereka makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang dilakukan Allah adalah dia menutup akses, dia menutup jalan menuju pohon kehidupan. Jadi seketika setelah itu Allah memberikan satu perintah bahwa tidak boleh manusia bisa datang ke pohon kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa kita ini tidak bisa mencapai ke sana. Jalan menuju kepada keselamatan itu tidak bisa kita raih sendiri. Saat kita berusaha untuk mendekat kepada Allah melalui perbuatan baik kita, melalui hal-hal legalistik yang kita lakukan. Aku harus melakukan ini, aku harus melakukan itu. Melalui usaha yang didorong untuk kita bisa mendapatkan satu pencapaian yang didasarkan oleh usaha kita, yang berorientasi pada seberapa keras kita bekerja, bagaimana kita berusaha untuk mendapat Allah. Jalan kepada kehidupan itu, kepada keselamatan itu tertutup. Kejadian 3 ayat yang ke-22 mengatakan, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia tidak ambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara,
Kalau tadi kita temukan bahwa Allah ingin supaya manusia itu bisa menikmati kehidupan. Tapi kemudian setelah manusia jatuh di dalam dosa, setelah manusia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, kenapa Allah tidak mengizinkan manusia, Adam dan Hawa ini tidak diizinkan untuk makan dari pohon kehidupan setelah mereka jatuh di dalam dosa? Mengapa? Yang pertama adalah alasannya untuk mencegah keterpisahan secara kekal dengan Allah. Karena kalau Adam dan Hawa makan dari buah pohon kehidupan setelah mereka jatuh di dalam dosa, mereka akan hidup untuk selama-lamanya dalam kondisi yang mati rohani, dalam kondisi yang terpisah dengan Allah, dalam kondisi yang selalu diperbudak oleh dosa, di dalam satu kondisi kehidupan fisik yang membuat mereka terus berada di dalam suatu kondisi tanpa penebusan. Itulah mengapa Allah tidak ingin mereka makan dari buah pohon kehidupan. Yang kedua adalah alasan mengapa Allah tidak memperbolehkan mereka makan dari buah pohon kehidupan setelah mereka jatuh dalam dosa. Ini bicara sebenarnya bukan sekedar penghakiman, tetapi ada mercy, ada kemurahan di dalam penghakiman yang diberikan Allah. Melarang mereka untuk mendapat akses kepada pohon kehidupan bukan sekedar menghukum mereka. Kamu sekarang tidak bisa mendapatkan hidup. Bukan itu, tetapi ini juga merupakan suatu kasih karunia. Dengan mencegah mereka mempunyai kehidupan abadi di dalam dosa. Sehingga Allah punya kesempatan untuk memberikan suatu penebusan, memberikan pembaruan, memberikan kebangkitan melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Alasan yang ketiga adalah Allah mau menyediakan jalan untuk kehidupan yang lebih baik. Kalau saudara membaca di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-7, kemudian Wahyu 22 ayat yang kedua, di sana ditunjukkan bahwa pohon kehidupan itu akan kembali lagi dinyatakan ada di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Tersedia bagi mereka yang telah menang melalui Yesus. Jadi rencana Allah bukanlah menahan supaya tidak ada kehidupan, bukan itu. Tetapi mau untuk memulihkan, dia mau untuk memulihkan kehidupan dengan sempurna. Kejadian 3:24 mengatakan ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi ada kerub, ada kerubim, ada malaikat Tuhan yang dengan pedang yang menyambar-nyambar, yang menghalangi jalan menuju pohon kehidupan. Dan ini rupanya kalau kita membaca tentang instruksi yang diberikan Allah kepada Musa untuk Musa membangun tabernakel, kita temukan pada tabernakel itu juga digambarkan adanya kerub ini. Dan kerub ini digambarkan pada tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Di dalam tabernakel Musa itu ada halaman, ada pelataran, kemudian ada ruang kudus, dan kemudian ada ruang maha kudus di mana diletakkan tabut perjanjian ada di sana. Dan di antara ruang kudus dan ruang maha kudus ini terletak satu tirai, ada satu penghalang, penutup, dan di dalam penutup itu, penghalang itu diberikan gambaran kerub. Ada di dalam Keluaran 26 ayat yang ke-31 dikatakan haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermisi dan lenan halus yang dipintal benangnya haruslah dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Jadi ini menggambarkan bahwa akses menuju pohon kehidupan dan kasih karunia Allah itu terhalang. Karena manusia tidak bisa langsung untuk masuk ke dalam ruang maha kudus ini. Jangankan bicara tentang manusia pun harus dibagi-bagi. Yang bisa masuk ke sana adalah imam besar saja, itu pun sekali setahun. Bayangkan, ini yang dilakukan saudara. Ada penghalang. Orang biasa, ya seperti saudara dan saya, apalagi kita bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, nggak ada kesempatan untuk bisa masuk ke sana. Kalau sistem itu masih berlangsung sampai sekarang. Kalau tirai itu tetap masih ada. Tapi puji Tuhan yang terjadi pada saat Yesus mati di atas kayu salib,
itu membuat tabir tersebut terbelah, terkoyak dari atas ke bawah. Yesus membuat satu jalan masuk menuju pohon kehidupan dengan menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Dia yang tanggung semuanya, sehingga sekarang kita bisa makan, sehingga sekarang kita bisa tinggal di dalam Dia. Kita bisa menikmati buah pohon kehidupan tersebut. Kita bisa menikmati Yesus sang pohon kehidupan. Yohanes 15 ayat yang pertama mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara, begitu kita berada pada jalan kasih karunia, pada kehidupan di dalam Yesus Kristus, kita sebenarnya memiliki segalanya di dalam Dia. Kita hidup dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu adalah hidup berdasarkan tindakan kita, berdasarkan apa yang bisa kita capai. Tetapi kalau kita hidup dari pohon kehidupan, itu adalah kehidupan dengan kita menikmati segala sesuatu yang sudah diselesaikan oleh Kristus. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita temukan banyak sekali contoh tentang orang-orang yang hidup oleh pohon kehidupan. Sekalipun mereka belum ada di dalam perjanjian yang baru. Sekalipun mereka bisa dikatakan hidup sebelum Yesus lahir ke dunia. Kita temukan orang-orang seperti Abraham, seperti Ishak, Yakub. Kita temukan Abraham hidup paling tidak sekitar 440 tahun sebelum hukum Taurat Musa diberikan. Kita temukan bagaimana kehidupan si Ishak yang meniru ayahnya. Kemudian kehidupan Yakub, di mana Yakub dia memberikan persepuluhan dan persembahan-persembahan seperti yang dilakukan oleh Abraham dan Ishak. Bahkan dia menjadi begitu diberkati oleh Allah sehingga satu bangsa, ada bangsa Filistin, menjadi iri. Bayangkan. Kalau misalnya yang iri itu adalah tetangganya, itulah adalah hal yang wajar. Tapi ini satu bangsa, satu negara menjadi iri atas begitu diberkatinya si Yakub ini. Ini semua karena surga itu seakan terbuka di atas hidupnya. Seakan-akan dia memang hidup ini bukan karena kekuatan dia, tetapi Allah yang memberikan berkat. Ada pohon kehidupan. Orang-orang ini hidup oleh karena kasih karunia. Orang-orang ini hidup bukan karena kehebatan mereka. Kalau kita baca bagaimana kehidupan mereka, banyak hal yang menjadi kelemahan dari mereka. Tetapi mereka menjadi orang-orang yang bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Nah, perjanjian baru saudara, perjanjian baru yang kita miliki di dalam Kristus itu menghubungkan kita dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Menghubungkan kita kepada mereka, bukan kita dihubungkan kepada tugas-tugas para imam yang diperkenalkan oleh perjanjian yang diberikan melalui Musa. Bukan begitu. Jadi kita, karena kita ada di dalam Kristus, kita menjadi terhubung dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Makanya kita bisa menikmati janji-janji Allah yang sudah diberikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Di Taman Eden, Allah menempatkan ada 2 pohon. Sekalipun ada banyak pohon, tapi ada 2 pohon yang diberikan nama di sana, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Allah rindu supaya setiap manusia itu hidup di dalam persekutuan dengan Dia. Bukan berdasarkan usaha perbuatan diri sendiri, tetapi hidup dari kasih karunia dan dari iman.
Namun yang terjadi pada saat Adam dan Hawa memilih makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, mereka masuk mengambil jalan sendiri, yaitu di dalam jalan dosa, di dalam jalan penghakiman dan kematian rohani. Dan sejak saat itu manusia cenderung untuk hidup berdasarkan penilaian mereka tentang mana yang benar, mana yang salah. Tentang bagaimana mereka harus mencapai sesuatu dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi kabar baiknya, melalui salib Yesus, sang pohon kehidupan itu, terbuka kembali akses kepada Allah. Sekarang kita dipanggil untuk kita tinggal di dalam Kristus, untuk kita hidup di dalam kasih karunia. Bukan melalui hukum Taurat atau usaha pencapaian diri kita sendiri. Sebab kata Tuhan Yesus, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu, pilihlah tinggal di dalam Kristus. Disitulah kita menemukan kehidupan yang sejati. Amin.